mejuah-juah membantang kerina guru-guru KKR. Malam ati kami jumpa kita mulihi ibas sermon khotbah minggu KKR ibas tanggal 10 Februari 2022. Mari dage si pindu lebih gegah man Tuhan si pobulat dage pusu perukurenta ras kita ertoto. La ngadi-ngadi tetap kami ngatakan bujur man bandu. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Berikan gegeh kengasupan man kami kepentaran sirna ibas kamnari Bapa. Ngara-ngara kegeluhan kami basuari indah ibas sermon khotbah minggu KKR guna minggu tanggal 10 Februari 2022. Kepentaran dulah Tuhan si mereka pengertiin kubas pusu perukuran kami selaku guru-guru KKR segelah rengasupna kami pembarkan katandu bagi singena atindu man kerina anak-anak kami KKR. Maka ngerana kami lagi utuhan kami ngusikap megikan katandu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngurtoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta kerina kita guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus pengharapan rastoto kami ya. Kita kerinana ibas keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Kita ikan penemani Tuhan di bata nemani kita kerinana. Yunus 4 ayat 6 sewaloh baginda me karena kata di bata yugikan kami ibas bahasa Indonesia. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ini merupakan pembacaan yang pertama. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan yang kedua ya, untuk bacaan remaja, Keluaran 10 ayat 14 sampai 15, yugikan kami, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus bujur si katakan man Tuhan di bata. Iba sermon khotbah minggu KKR guna minggu tanggal 10 Februari 2022. Si pemenda lebih ibas Yunus 4 ayat 6 sehwalo di sini diceritakan ya, karena Yunus yang belajar menginsapi bahwa Allah juga ternyata mengasihi bangsa-bangsa lain. Kelengkel ati di bata man bangsa-bangsa si deban. Yunus belajar bahwa ternyata Allah itu Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan Tuhan sendiri terhadap Niniwe pada waktu itu, karena dosa-dosa dan kesalahan orang Niniwe. Tapi Yunus memberitakan berita pertobatan yang datangnya daripada Tuhan Allah, sehingga Yunus benar-benar yang tadinya dia melarikan diri dari Tuhan, naik kapal. Tapi apa yang terjadi? Yunus singkat cerita, dia masuk ke dalam lautan dan dimakan oleh ikan yang besar. Di situ Yunus menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupannya. Selama 3 hari 3 malam Yunus tetap berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa selamat. Dan dia menyadari betapa luar biasanya kuasa Allah di dalam kehidupan Yunus. Sampai dalam penentuan Tuhan, Yunus dikeluarkan dari ikan yang besar. Dan dia mau
untuk memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Dan orang-orang Niniwe bertobat dan mereka benar-benar dalam pertobatannya tetap berserah kepada Tuhan Allah, berpuasa, dan disitulah Allah benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang Niniwe, sehingga mereka beroleh keselamatan yang datangnya daripada Allah. Allah sendiri tidak jadi menghukum mereka karena mereka benar-benar mau bertobat. Terkhusus ya di ayat 6-8 Enda, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Supaya apa? Ternyata supaya Yunus terhibur daripada kekesalan hatinya. Ya, karena apa tadi? Yunus kesal karena kenapa Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe? Gitu kan? Karena itu tadilah kasih Tuhan Allah terhadap orang Niniwe. Ternyata Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya, dia merasa terhibur karena pohon jarak itu. Tetapi apa yang terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Apalagi ada matahari. Ya, datanglah lagi angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Artinya, pohon jarak yang rusak, yang layu atas penentuan Tuhan, ya, datang lagi ulat-ulat itu yang memakan pohon jarak itu, sehingga Yunus tidak bisa lagi berlindung di bawah pohon itu. Apa maknanya dengan tema rusaknya tumbuhan? Ya, benar memang. Kalau tumbuhan sudah rusak, manusia tidak bisa berlindung di bawah pohon, sama seperti Yunus tadi tidak bisa berlindung di bawah pohon gitu ya, apalagi ada panas terik begitu ya, sehingga bisa membuat kepala jadi sakit begitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ada kata-kata yang mengatakan sedia payung sebelum hujan begitu ya. Ini bisa jadi marilah kita juga sedia payung sebelum panas terik matahari begitu ya. Bisa jadi begitu panasnya terik matahari ini ya membuat kita harus memakai payung begitu, atau kita memakai topi gitu ya, biar kepala kita itu tidak sakit. Dan marilah aksinya juga kita menanam pohon supaya kehidupan di lingkungan sekelewat rumah kita menjadi sejuk begitu ya. Apalagi menanam bunga di sekitar rumah, pasti kehidupan di sekitar rumah kita menjadi lebih sejuk lagi, indah lagi. Wah, luar biasa mau bagi guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus dalam bacaan remaja Keluaran 10 ayat 14 10:5, di mana kisah ini karena tulah ke-8 belalang. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadap Firaun. Tetapi Tuhan membuat hati Firaun dan hati para pegawainya berkeras. Yang tujuannya apa? Supaya Tuhan Allah mengadakan tanda-tanda mujizat di tanah Mesir, di mana Firaun berkeras hati tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karenanya, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak, sampai negeri itu menjadi gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Luar biasa indahmu bagi rusaknya tumbuh-tumbuhan ini, tidak ada lagi yang tinggal yang hijau karena belalang yang memakan habis tumbuhan itu. Ini menunjukkan kuasa Tuhan Allah. Ada mujizat yang hendak ditunjukkan Allah kepada umatnya dan bangsa Mesir, supaya umat Israel percaya kepada Tuhan Allah. Situasi di mana belalang yang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dijadikan Tuhan sebagai momen guna cidahkan kuasana. Maka marilah selaku kita guru-guru KKR, tetap semangat kita guna merawat tumbuh-tumbuhan. Enda tugas ta selaku tinepati bata.
ras pengajaran man anak-anak KKR tapi segala anak-anak tapi amin nakiti dengar ia pe tetap merawat melestarikan tumbuhan. Endama tentunya pengatakan bujur anak-anak KKR mantuhan di bata ija Tuhan di bata tetap lalap mereka si muhulina guna kini ulinta kerinana. Bagaimana dagi karena bahan sermon ta enda mari dagi ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga tetap kami ngatakan bujur man bandu ija bahas waris sendai enda iberikan dengan waktu kesempatan man kami ibas kami sermon khotbah minggu KKR. Tuhan si mereka pengertiin arah kebenaran katandu arah kepentaran sirna ibas kamnari singarak-ngarak kegelun kerina kami anak-anak du selaku guru-guru KKR mereka nu gegas semangat simbaruman kami kesehatan sirna ibas kamnari segala rega supna kami peguna pembarkan katandu bagi singna atindu man kerina anak-anak kami KKR. Terpuji termulia gelar du Bapa ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto toman bandu. Amin bujur melala.